warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail wal fajri walayalin ashr. Segala puji bagi Allah yang berfirman demi fajar dan demi 10 hari. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-qail. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Rasul mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Man shallas subha fi jama'ah fa innahu fi himmatillah." Siapa sholat subuh berjamaah, sesungguhnya dia ada dalam jaminan Allah. Al-qail man shallal isya'a fi jama'ah faka'annama qama nisfal lail wa man shallas subha fi jama'ah faka'annama shallal laila kullaha. Siapa yang sholat isya' berjamaah, seakan-akan dia sholat setengah malam. Dan siapa yang sholat isya berjamaah, sholat subuhnya berjamaah, seakan-akan dia sholat satu malam penuh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Di pagi yang barokah ini kita akan sedikit mengkaji tentang perjalanan hidup sahabat mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Beliau salah satu dari 114.000 para sahabat yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini sebagai contoh untuk menjalankan syariat Allah. Kalau Rasulullah menjadi contoh, iya, tapi banyak orang beralasan itu kan Nabi. Kita ini manusia biasa. Bagaimana kita mencontoh Nabi yang beliau itu Nabi dan kita ini manusia biasa? Allah menghadirkan para sahabat yang mereka juga manusia biasa dan mereka mencontoh Nabi. Dan merekalah sebaik-baik umat yang pernah hadir sepanjang sejarah mulai Nabi Adam sampai hari kiamat. Rasulullah contoh suri tauladan. Kemudian kita diberi contoh bagaimana kita mencontoh suri tauladan, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya coba lihat Rasulullah, contohlah Rasulullah. Tidak hanya itu, tapi diberikan satu kelompok manusia bagaimana mereka mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita nggak perlu susah-susah. Iya, nyontoh Nabi. Yuk lihatlah kehidupan para sahabat. Mereka adalah generasi yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis.
Mereka ini manusia terbaik sepanjang sejarah. Mereka ini manusia yang diridhai oleh Allah. Mereka ini manusia yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga, mereka akan hidup di sana selamanya. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Orang-orang yang masuk Islam generasi awal minal muhajirin, dari kalangan orang-orang muhajirin, wal ansor, dan dari kalangan orang ansor, walladzina tabauhum bi ihsan, dan golongan manusia yang masuk Islam sesudah generasi awal para sahabat. Mereka lah yang diridhai oleh Allah, disiapkan surga. Cuma 3 kelompok manusia saja. Di antara 3 kelompok manusia ini kita masuk yang mana? Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin, orang-orang sabiqunal awwalun yang masuk Islam generasi pertama, minal muhajirin, dari kalangan orang-orang muhajirin. Ini kelompok pertama yang diridhai Allah, yang disiapkan surga. Apakah kita bisa masuk menjadi sahabat Nabi dari kalangan muhajirin, masuk Islam di generasi pertama? Nggak bisa. Sekedar jadi sahabat Nabi aja kita nggak bisa, apalagi jadi sahabat Nabi yang masuk Islam di awal-awal dakwah Rasulullah, nggak bisa. Maka dari 3 kelompok ini yang diridhai Allah, disiapkan surga, kelompok pertama kita udah nggak bisa masuk. Coba kelompok kedua, wal ansor, dan orang-orang generasi awal dari kalangan ansor, orang-orang di Madinah yang menerima kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, menolong mereka, memperjuangkan agama Allah dengan harta dan jiwanya. Kita bisa masuk? Tidak bisa. Sekedar menjadi sahabat Ansor sudah nggak bisa, apalagi sahabat Ansor generasi awal yang masuk Islam di awal-awal dakwah Rasulullah ketika Rasulullah hijrah. Jadi kelompok 2 kita nggak bisa masuk. Tinggal harapan kita kelompok yang ketiga. Mau nggak mau kita harus masuk. Kalau nggak masuk, kita nggak diridhai oleh Allah, nggak disiapkan surga. Yang ketiga adalah walladzina tabauhum, kelompok ketiga adalah para sahabat yang mengikuti mereka. Orang-orang yang mengikuti mereka. Secara langsung ayat ini turun ditujukan kepada para sahabat yang mengikuti sahabat lain generasi awal yang masuk Islam di awal-awal dakwah Rasulullah. Baik orang Mekah maupun orang Madinah atau orang di luar Mekah dan Madinah, mereka sahabat Rasulullah yang masuk Islam sesudah generasi pertama. Ayat ini turun untuk mereka, orang-orang yang mendapati kehidupan Rasulullah, yaitu para sahabat generasi akhir. Tapi kalimatnya itu walladzina tabauhum, kalimatnya itu umum, orang-orang yang mengikuti 2 generasi awalnya ini. Alhamdulillah kita tidak bisa masuk di kelompok ketiga, yaitu orang-orang, karena kalimatnya umum, termasuk para sahabat yang datang belakangan masuk Islam, termasuk generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, seterusnya sampai kepada generasi kita sampai hari kiamat. Kalau mereka itu mengikuti generasi awal para sahabat ini, maka masuk kelompok ketiga, diridhai Allah, disiapkan surga, dan itulah kemenangan yang besar. Maka mau tidak mau, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita harus masuk
masuk di kelompok ketiga ini mencontoh, mengikuti generasi awal Muhajirin dan Ansor. Mereka lah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kata Imam Asy-Sya'bi adalah generasi sebelum perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 Hijrah. Orang-orang yang masuk Islam sebelum tahun 6 Hijrah, mereka lah yang disebut di dalam Al-Quran masuk dua kelompok ini. Yang masuk Islam setelah tahun 6 Hijrah mengikuti dua kelompok pertama, inilah kelompok ketiga sampai kepada kita. Ketika Khalid ibn Walid dan Abdurrahman ibn Auf, Abdurrahman ibn Auf dan Khalid bin Walid ini berselisih. Ada masalah, namanya manusia. Mereka sahabat mulia, dua-duanya sahabat mulia, tetapi ada masalah. Ketika diketahui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mengatakan, "La tasubbu ashabi, fawalladhi nafsi biyadi law anfaqtum misla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadim wala nasifa." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan Khalid dengan keras, "Wahai Khalid, jangan kau celah sahabatku." Khalid ini sahabat Nabi, Abdurrahman sahabat Nabi, tapi kenapa Rasul mengatakan la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku? Yang dimaksud sahabat di sini adalah Abdurrahman bin Auf yang sedang berselisih dengan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid, bagaimana kita meragukan perjuangannya? 100 kali peperangan beliau ikuti dan tidak pernah kalah. Bagaimana jasanya membuka Persia dan Romawi, tidak bisa dilupakan oleh sejarah kebesaran agama kita. Tetapi kemuliaan yang begitu besar itu masih kalah dengan kemuliaan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Masih kalah dengan kemuliaan Abdurrahman bin Auf yang masuk Islam di awal-awal dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan engkau mencela sahabat. Ini dimaksud Rasulullah sahabat secara khusus yang masuk Islam di awal-awal dakwah beliau, yaitu Abdurrahman bin Auf kan masuk Islamnya di awal-awal dakwah. Jangan kau mencela sahabatku, wahai Khalid, jangan kau mencela Abdurrahman ibnu Auf. Demi Allah, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kalau seandainya kalian ini, wahai Khalid dan kawan-kawan yang masuk Islam belakangan, kalau seandainya kalian ini infak sebesar gunung Uhud berupa emas, tidak bisa mengalahkan bobot amal itu di sisi Allah. Meskipun mereka Abdurrahman bin Auf dan sahabat yang masuk Islam di awal-awal, meskipun mereka itu hanya infak 1 genggam gandum. 1 genggam gandumnya Abdurrahman bin Auf yang diinfakkan itu bisa mengalahkan 1 gunung Uhud yang diinfakkan oleh Khalid bin Walid. Betapa generasi awal Islam as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar ini betul-betul sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan surga disiapkan untuk mereka. Maka kita generasi belakangan ini mau tidak mau harus seperti Khalid bin Walid dan kawan-kawan, para sahabat yang mengikuti 2 generasi awal di dalam kehidupan kita beragama. Karena semua model kehidupan di dunia ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, iftaraqatil yahudu ala 71 firqah. Orang-orang Yahudi dahulu, namanya manusia sudah sunatullah, mereka masing-masing memiliki akal fikiran, memiliki pendapat, sehingga timbul berbagai perpecahan, muncullah kelompok-kelompok. Iftaraqatil yahudu ala 71 firqah. Orang Yahudi mereka berpecah belah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala 72 firqah. Adapun orang-orang Nasrani mereka berpecah belah menjadi 72 golongan, lebih banyak lagi. Wasataftariku hadhil ummah ala 73 firqah. Adapun umatku ini, umat akhir zaman ini akan berpecah nantinya menjadi 73 kelompok. Kulluhum finnar illa
illa wahidah. Semua kelompok itu akan masuk neraka kecuali satu saja. Umat ini akan berpecah belah sebanyak itu, ya. Itu kalimat yang keluar dari lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mereka semuanya akan masuk neraka kecuali hanya satu saja. Sehingga ya Allah, kata para sahabat, bagaimana ini? Terus satu kelompok itu siapa ya Rasulullah? Waman hiya ya Rasulullah. Satu kelompok yang selamat itu siapa ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, man kana ala misli ma ana alaihi wa ashabi. Rasulullah tidak menyebut nama kelompoknya. Kelompok fulan sesat, yang benar kelompok fulan. Enggak. Rasulullah menyebut sifatnya. Sehingga bisa kemungkinan ada beberapa kelompok yang memenuhi kriteria sifat yang disebutkan Rasulullah ini. Berarti sesungguhnya kelompok-kelompok ini jadi satu kelompok, yaitu kelompok yang selamat. Rasulullah mengatakan kelompok yang selamat ini adalah kelompok yang kehidupan beragama mereka seperti aku dan para sahabatku. Mau tidak mau, kalau kita ingin selamat dalam kehidupan kita beragama, kita harus mengikuti bagaimana peri kehidupan Rasulullah dan para sahabat. Maka penting sekali kita belajar tentang bagaimana peri kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya yang 114 orang menurut pendapat yang rajih. 114.000 orang menurut pendapat yang rajih. Bagaimana kehidupan Abu Bakar, bagaimana kehidupan Umar, bagaimana kehidupan Uthman, kehidupan Ali, dan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sedikit sekelumit tentang peri kehidupan sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud ketika mendapati generasi sesudahnya para tabi'in, mereka mulai ada penyimpangan, apalagi di zaman kita ini. Di generasi yang didapati oleh Ibnu Mas'ud di kalangan para tabi'in sudah mulai ada penyimpangan, mulai ada bid'ah-bid'ah. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, "Man kana mustannan falyastan biman qad mat. Fa innal hayya la tu'man 'alaihil fitnah. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang ingin mencontoh peri kehidupan, hendaknya mencontoh orang yang sudah mati. Siapa orang yang sudah mati yang dimaksud? Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah sahabat, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanu afdal hadhil ummah. Mereka adalah umat terbaik berdasarkan nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairul quruni qurni, tsummal ladzina yalunhum, tsummal ladzina yalunhum. Kanu afdal hadhil ummah. Wa abarraha quluba wa a'maqaha ilma wa aqallaha takallufa. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi wal iqamati dinihi. Karena mereka para sahabat itu abarran nasi quluba. Hati mereka adalah hati yang paling baik. Wa a'maqaha ilma, dan ilmu mereka yang paling dalam. Fa'rifu lahum fadlahu. Maka hendaklah kalian mengetahui, hendaklah kalian belajar tentang keutamaan mereka. Wattabauhum ala adharihim. Kemudian sesudah kita mempelajari sirah kehidupan mereka, ikuti mereka. Wattabi'uhum ala adharihim. Watamassaku bimastata'tum min akhlaqihim wa siyarihim. Kemudian kalian pegang teguh dari akhlak-akhlak dalam kehidupan mereka. Fa innahum 'ala siratil mustaqim, karena mereka ini yang disebut ada pada jalan yang lurus. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Abdullah bin Abbas adalah sahabat nomor 1 dari 114.000. Abdullah bin Abbas ini orangnya nomor 1 yang paling paham tentang Quran.
Padahal Ibnu Abbas itu Rasulullah wafat baru 13 tahun. 13 tahun itu sekolah kelas berapa, Pak? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kelas 1 SMP ya? Gitu. Kelas 1 SMP, Pak ya? Umur 13 lah. Gitu. Kelas 1 SMP, satu sanawiyah. Bayangkan anak kelas 1 SMP, satu sanawiyah meriwayatkan 1660 hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah wafat, Abdullah bin Abbas ini baru kelas 3 SMP. Kalau sekolah zaman kita ini umurnya 13 tahun. Min sigari sahabat, termasuk sahabat anak-anak. Usia yang sangat belia. Disebut sebagai habrul ummah, tintanya umat, atau bahrul ummah, lautannya umat, lautan ilmu. Ilmunya diibaratkan lautan. Habrul ummah, ilmunya diibaratkan tinta. Nomor 1 tentang Quran. Termasuk 7 sahabat penghafal hadis yang paling banyak. 114.000 para sahabat, hanya 7 saja sahabat penghafal hadis terbanyak. 7 sahabat. Di antaranya siapa? Termasuk ahli Quran yang sedang kita bicarakan ini, Abdullah bin Abbas. Dalam bidang hadis termasuk 7 sahabat penghafal hadis terbanyak, perawi hadis terbanyak. Al-mukthirina fi riwayatil athari Abu Hurairah wa Yali bin Umari wa Anasun wa zaujatun Nabi wal habru wa Jabirun wal Khudri. 7 sahabat perawi hadis terbanyak. Abu Hurairah wa Yali bin Umari bin Umar wa Anasun Anas bin Malik wa zaujatun Nabi Aisyah radhiyallahu anha wal habru, dan habr. Maksudnya habr itu habrul ummah Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu. Bagaimana tidak, waktu kecilnya saja jarang main-main. Waktu kecilnya saja itu melakukan sesuatu yang sangat unik dalam rangka untuk mencari ilmu. Bagaimana tidak unik, beliau itu menginap di rumah bibinya yang merupakan istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menginap bukan dalam rangka tidur di luar rumah, di rumah keluarganya biar ada suasana baru, biar nanti pulang disangoni, mboten. Menginap di sana dalam rangka untuk mencari ilmu, untuk melihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan beliau di malam hari, ketika beliau berada di dalam rumahnya. Lawang sahabat mencari ilmu bagaimana apa yang dilakukan dan dibaca Rasulullah tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bangun tidur. Kalau Rasulullah apa yang dibaca ketika beliau bangun tidur, di luar rumah bisa diketahui para sahabat. Makanya ada hadis riwayat Hudzaifah Ibnu Yaman tentang doa yang dibaca Rasulullah ketika bangun tidur. Waktu bangun tidur apa yang pertama kali diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu loh diperhatikan para sahabat. Karena semua sisi kehidupan Nabi itu adalah qudwah dan uswah yang harus kita contoh. Maka diriwayatkan sampai kepada kita sehingga kita tahu apa yang harus kita ucapkan ketika bangun tidur. Contoh dari mana? Dari Rasulullah. Melalui siapa? Melalui sahabat. Abdullah ibnu Abbas ini menginap di rumah bibinya. Kemudian pesan kepada bibinya untuk dibangunkan di malam hari. Karena sesungguhnya dia nginep di situ bukan untuk tidur sekedar tidur, ya, tapi untuk melihat secara langsung, memotret secara langsung bagaimana ibadah Rasulullah di malam hari. Dan detail sekali bagaimana Abdullah bin Abbas ini meriwayatkan
kepada kita ilmu apa yang dilakukan Rasulullah sesaat bangun dari tidur sampai beliau keluar ke masjid untuk mengimami sholat subuh. Dan termasuk karena mamanya ini mau mendekati Idul Adha, terkait dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas terkait dengan Idul Adha, betapa detailnya Ibnu Abbas mengilmui agama ini terkait dengan berbagai hal, termasuk terkait dengan Idul Adha. Beliau tidur, sudah pesan kepada bibinya supaya dibangunkan, tapi beliaunya sendiri sudah sangat khawatir jangan-jangan tidak bangun gitu. Makanya beliau itu tidurnya itu ya dalam tanda kutip pura-pura tidur. Ketika Rasulullah bangun diperhatikan oleh Abdullah bin Abbas. Waktu itu masih kecil. Rasulullah wafat umurnya 13. Kemungkinan ini usianya masih belum 10 tahun, belum genap 10 tahun. Masih anak SD mungkin kelas 2, kelas 3. Bayangkan, kelas 2, kelas 3 sudah punya keinginan yang sangat tinggi untuk merekam ilmu dari Rasulullah SAW. Diperhatikan oleh Ibnu Abbas ketika Rasulullah bangun, apa yang pertama kali dilakukan beliau? Beliau mengucapkan, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa bangun tidur. Segala puji bagi Allah. Bangun tidur syukur kepada Allah. Bangun tidur menghadirkan perasaan akan kebesaran nikmat Allah, nikmat kehidupan. Bolak-balik kita ini mengalami atau mendapatkan nikmat kehidupan yang itu sangat mahal ketika seseorang ada di ICU dengan penyakit ini dan itu. Dia sanggup menafkahkan seluruh hartanya untuk pengobatannya agar bisa tetap hidup, agar bisa tetap selamat, menyambung hidupnya. Itu kita rasakan setiap pagi, setiap kita bangun tidur. Ketika kita tidur, kita mati dalam tanda kutip. Kemudian pagi hari kita bisa bangun seperti ini. Nikmat mana yang lebih besar dari ini? Harta yang banyak, mobil sekian banyak, rumah di mana-mana, tabungan yang miliaran, tidak ada artinya kalau kita nggak hidup. Untuk apa harta banyak sementara kita nggak bisa bangun? Maka nikmat yang terbesar sebelum nikmat yang lain adalah nikmat kehidupan. Bangun tidur, alhamdulillah alladzi ahyana. Segala puji bagi Allah. Pagi-pagi sudah nyambung sama Allah Subhanahu wa taala. Komunikasi dengan Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, ahyana, Engkau telah menghidupkan kami. Ba'dama amatana. Setelah kami tidur. Setelah Engkau matikan kami dalam tidur. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya nanti kami akan dikembalikan. Pagi-pagi ingat Allah, nikmat kehidupan, dan ingat berikrar tentang nantinya kita ini setelah hidup mati dalam kehidupan dunia. Tidur bangun, nanti pada akhirnya wa ilaihin nusyur, kepada Allah saja kita akan nanti dikumpulkan, dikembalikan. Masya Allah. Baru bangun tidur kita itu sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencharge iman kita sebelum kita beraktivitas dunia. Wa ilaihin nusyur, kepadamu ya Allah nanti kami dikembalikan untuk Engkau tanya, pertanggungjawaban tentang apa yang kami lakukan selama kami hidup di dunia. Sehingga charge berupa iman bangun tidur ini yang menjadi bekal orang beriman sepanjang kehidupan siangnya sampai malam hari dia tidur kembali. Sehingga sepanjang siangnya ketika dia bekerja ingat tanggung jawab halal haram diperhatikan, lisan diperhatikan, tangan, kaki, mata, telinga diperhatikan, karena semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan yang sudah kita ikrarkan tadi waktu kita bangun tidur. Wa ilaihin nusyur. Ibnu Abbas menceritakan Rasulullah bangun, beliau duduk, fajalasa, beliau duduk. Maka sunnah bagi orang beriman duduk setelah bangun tidur itu sunnah.
Kalau menurut kedokteran, kalau bangun tidur langsung berdiri, mungkin ada efek ini dan itu menurut kesehatan. Kalaulah itu bangun tidur duduk dulu itu efeknya baik bagi kesehatan, ya alhamdulillah. Tapi kita duduk sesudah kita bangun tidur bukan karena itu, tapi karena kita mengikut, karena kita beriman, karena kita mengikuti bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana kita menjalani aktivitas kita keseharian. Aku bangun tidur, aku duduk bukan karena biar nggak geliyang, biar nggak kena penyakit ini dan itu. Aku duduk ini karena mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari ilmu yang diceritakan oleh sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Duduk, sunnah. Duduk saja, masya Allah. Duduk saja ibadah. Duduk. Kemudian wa masahan nauma an wajhi biyadihi. Riwayat lain itu biyadihi. Kemudian setelah duduk, maka beliau mengusap bekas tidurnya dengan tangannya. Riwayat lain itu dengan kedua tangannya. Bangun tidur biasanya kita ucek-ucek. Itu hal yang normal. Ucek-ucek hal yang normal. Tetapi ternyata ucek-ucek itu bagian dari sunnah. Bangun tidur duduk. Wa yamsahun nauma an wajhi biyadi. Rasulullah sesudah duduk begini mengusap wajahnya dengan satu tangannya, riwayat lain dua tangan. Maka para ulama menerangkan mengusap bekas tidur dari wajah itu gimana caranya? Caranya dengan satu tangan diusap wajah. Bangun tidur, duduk, usap wajah. Bagian dari sunnah. Usap wajah itu bagian dari sunnah. Disampaikan oleh sahabat kecil ini, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Usap wajah bagian dari sunnah. Masya Allah. Baru kita belum beranjak dari tempat tidur, berapa tadi sunnah dan berapa pahala yang diberikan oleh Allah karena kita mengikuti petunjuk kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ringan, yang enteng, kita usap wajah. Untuk apa kita usap wajah? Sunnah Rasul. Cara yang kedua, mata. Tidak wajahnya gini tapi matanya. Dicek-cek matanya. Riwayat lain dua tangan. Sehingga ketika kita mengusap wajah dengan dua tangan, kemudian mengusap wajah di situ maksudnya disebutkan keseluruhan, tapi yang dimaksud adalah mata. Mengusap dengan dua tangan matanya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita menerapkan? Ya salah satunya bisa kita wajah kita usap begini atau dengan begini dalam rangka mengikuti sunnah. Atau dua tangan wajah atau dua tangan mata. Kalau dalam rangka untuk mengingat ilmu ini, kalau saya pribadi itu gantian. Saya lakukan semua yang dijelaskan oleh para ulama sehingga menyimpan, kita ingat ya, kita ingat ilmu ini ya, karena tidak hanya satu begini saja ya, tapi empat itu ya. Maka kalau saya pribadi itu empat-empatnya ya. Kadang-kadang begini ya, kadang-kadang begini, kadang-kadang begini, kadang-kadang begini ya. Dalam rangka untuk mengingat. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu warafa'a basarahu ila sama. Kemudian melihat ke arah atas. Jadi belum ke kamar mandi ya. Melihat ke arah atas dulu. Dan ini riwayatnya banyak. Melihat ke arah atas, sunnah, bagian dari sunnah. Duduk, ngucek-ngucek kemudian melihat ke atas. Kadang-kadang Nabi keluar rumah, kemudian melihat langit. Bagian dari sunnah. Kemudian berikutnya Abdullah bin Abbas menyebutkan Rasulullah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Masya Allah, bagian dari sunnah
setelah duduk ucek-ucek kemudian lihat langit kemudian membaca ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Nah, itu banyak riwayatnya, ada yang satu ayat, ada yang dua ayat. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak. Ya Allah, ini pagi-pagi sudah iman ini penuh karena kita mengikuti sunnah. Wailun liman qara'aha wa lam yatadabbarha. Celaka orang yang membacanya sedangkan dia tidak mentadabburinya. Inna fi khalqis samawati sampai akhir ini kita mesti harus belajar tafsirnya, minimal terjemahannya. Karena ini kita bacanya dengan tadabbur, bukan sekedar lisan yang kumat kamit sementara tidak ada yang masuk ke dalam hati kita berupa siraman iman. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahar, dan silih bergantinya siang dan malam. La ayatin, adalah tanda-tanda kebesaran Allah liulil albab, bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang cerdas. Jadi nanti siang hari orang yang cerdas itu apa? Dalam aktivitas dunianya dia melihat lingkungannya, sekitarnya, kehidupan sosialnya. Dia tadabbur, tafakkur terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di jalan melihat orang meminta-minta, masya Allah. Alhamdulillahilladzi afana mimma ibtalahu bihi. Melihat orang kaya, masya Allah ya. Kalau hartanya dipakai untuk perjuangan agama Allah, sungguh gitu. Melihat pohon, ingat pohon di surga. Melihat langit bintang-bintang, ingat jarak surga antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lain seperti langit dan bumi. Melihat air, ingat surga tahtahal anhar, nanti ada air yang mengalir. Rasulullah dalam kehidupan sehari-harinya, bukan kehidupan beragamanya, tidak hanya di masjid, tidak hanya berkaitan dengan Quran. Rasulullah melihat pohon, kemudian ada daun-daun yang berjatuhan. Rasulullah mengatakan, innal hamdalillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La tasaqata dzunubul abdi kama tasaqata warqu hadhihi syajarah. Sesungguhnya alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar, akan berguguran dosa-dosa hamba sebagaimana berguguran pohon-pohon, daun-daun dari pohon ini. Jadi lihat sekitar itu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita lapar, ingat Allah. Saat kita kenyang, ingat Allah. Saat kita sakit, ingat Allah. Saat kita sehat, ingat Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Kemudian seterusnya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini enggak saya lanjutkan karena kita lebih ke ilmu dari Ibnu Abbas terkait dengan Idul Adha yang sudah semakin dekat. Hari raya Idul Adha akan jatuh pada tanggal berapa, Pak? Tanggal 10 Dzul Hijjah, masya Allah ya, luar biasa. 10 Dzul Hijjah itu bertepatan dengan, berarti belum bentuk panitia kurban. Kan sudah diumumkan oleh Muhammadiyah gitu. Idul Adha nanti bertepatan dengan Jumat gitu, Pak. Hari Jumat kan, tanggal 6 kalau nggak salah. 6 Juni gitu. 6 Juni hari Jumat. Hari Jumat dan hari Idul Adha ini hari yang terbaik. Akan berkumpul nanti
pada satu waktu tanggal 6 Juni. Masya Allah. Untuk harinya yang terbaik hari Jumat. Untuk tanggalnya yang terbaik adalah 10 Dzulhijjah. Hari yang terbaik di dalam syariat ini ketemu dengan tanggal yang terbaik nanti akan ketemu di tanggal 10 Dzulhijjah bertepat dengan 6 Juni 2025. Hari Jumat tanggal 10 Dzulhijjah. Hari Jumat adalah hari yang terbaik. Inna min afdali ayyamikum yaumal Jumat. Sesungguhnya hari terbaik Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 7 hari ini yang terbaik adalah hari Jumat. Disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min afdali ayyamikum yaumul Jumat." Hari-hari kalian di dunia ini yang terbaik adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam wa fihi safqa wa fihi saqqa wa fihi nafqa. Fa'akhiru alayya salata fi fa inna salatakum ma'radudun alayya. Qalu ya Rasulullah kaifa tu'rad alayka as-salah faqad aramta. Qala sallallahu alaihi wasallam innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya hari terbaik itu Jumat. Fi khuliqa Adam diciptakan Jumat. Hari kiamat nanti terjadi hari Jumat. Kejadian-kejadian besar ditakdirkan oleh Allah terjadi di hari yang paling mulia, hari Jumat. Makanya nanti kiamat itu hari Jumat. Ini hari apa Jumat? Sabtu berarti suwe ya. Nek kiamat saya suwe hari Sabtu. Jadi kalau ada orang ngomong hari besok lusa kiamat misalnya ya, sekarang Sabtu, Ahad, Senin, pasti salah. Karena sudah dinas oleh Nabi kiamat itu hari Jumat. Jadi kalau Sabtu masih lama Pak, Jumatnya. Harinya Jumat kiamat itu. Tapi Jumat yang mana? Nah ini yang nggak tahu selain Allah Subhanahu Wa Taala. Hari terbaik adalah hari Jumat. Kejadian-kejadian besar terjadi hari Jumat. Syariat apa yang direkom oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa'akhiru alaihi salata fi. Kalian perbanyaklah salawat pada hari Jumat. Maka salawat itu kapan saja, di mana saja, tapi ada waktu khusus, waktu yang terbaik untuk bersolawat itu hari Jumat. Hari yang terbaik, tanggal yang terbaik 10 awal, tanggal 10 Dzulhijjah. Tapi sebelum tanggal 10 Dzulhijjah, fokusnya di sini. Tapi hari-hari terbaik itu ada pada 1 sampai 10 Dzulhijjah. Berdasarkan ilmu yang disampaikan oleh sahabat yang sedang kita bahas ini, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau menerangkan amal yang paling dicintai oleh Allah itu amal yang dikerjakan orang beriman di rentan tanggal 1 sampai tanggal 10. Ma min ayyamin, diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, ma min ayyamin al-amalu salih fihi ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyamil ashr. Tidak ada amal kebaikan yang lebih dicintai oleh Allah kecuali amal kebaikan yang dikerjakan orang beriman di rentan 10 awal bulan Dzulhijjah, tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para sahabat kemudian begitu. Walal jihadu fi sabilillah. Sahabat kemudian nanya, walal jihadu fi sabilillah. Meskipun amal kecil kalau dikerjakan di rentan 10 awal Dzulhijjah menjadi sangat istimewa dibandingkan dengan amal yang dikerjakan di luar tanggal-tanggal ini. Sehingga sahabat kemudian pengen tahu bagaimana perbandingannya, ya Rasulullah, kalau dibandingkan jihad fisabilillah yang dikerjakan di luar rentan 10 awal bulan Dzulhijjah bagaimana? Misalnya amal kecil yang dikerjakan di rentan 10 awal Dzulhijjah dibandingkan dengan jihad amal dirwatu sanamil Islam, puncak amal dalam Islam, jihad fisabilillah kalau dikerjakan di luar 10 awal bulan Dzulhijjah,
Bagaimana perbandingannya? Rasulullah mengatakan walal jihadu fi sabilillah, meskipun amal jihad fi sabilillah itu masih kalah. Makanya nanti harus banyak beramal di rentan ini. Salah satu amal puncaknya adalah kurban. Di rentan ini, waktu-waktu mulia ini, para ulama membandingkan dengan 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan kan ada Lailatul Qadar itu. 10 akhir Ramadan ini sangat istimewa sekali. Tapi dibandingkan dengan 10 awal Dzulhijjah, bagaimana perbandingannya? Kata para ulama, dua-duanya ini sangat istimewa. Tetapi 10 awal bulan Dzulhijjah ini lebih istimewa daripada 10 akhir bulan Ramadan untuk kategori siangnya. Kalau siang harinya 10 awal Dzulhijjah dibanding 10 akhir Ramadan lebih mulia, lebih istimewa 10 awal Dzulhijjah. Saking istimewanya. Tapi kalau malamnya 10 akhir Ramadan, malamnya itu lebih mulia, lebih istimewa daripada 10 awal Dzulhijjah. Illa rajul, kecuali orang, kata Nabi, kecuali orang dhahaba bi nafsihi wa malihi wa lam yarji minha bi syai', yang bisa menyaingi amal meskipun kecil di rentan 10 awal bulan Dzulhijjah, itu adalah orang jihad dengan harta dan jiwanya. Dia berperang fisabilillah, hartanya habis, jiwanya gugur. Itu baru bisa menyamai amal yang dikerjakan orang beriman di rentan 10 awal bulan Dzulhijjah. Saya bahas dua saja, amal yang ringan dan amal yang kalau dibilang berat enggak juga ya. Amal yang ringan ucapan saja, enggak pakai modal. Modal tenaga enggak terlalu, modal harta enggak ada sama sekali. Kalau satunya amal yang berat, tapi bukan berat sih. Ini amal kurban. Berat apa buatan kurban ini? Kambing satu berat apa buatan? Urunan sapi 7 orang berat apa buatan kamu? Karena ini rentannya 1 tahun sekali. Coba kalau dicelengi. Kambing berapa Pak harganya Pak? 4 juta Pak ya? Enggak ada yang jawab ya? Coba itu dibagi seluruh hari dalam 1 tahun, per hari berapa itu? Berhenti ngerokok untuk kurban. Insya Allah kalau Muhammadiyah Takwan Giring nggak ada yang ngerokok Pak ya? Nggak ada gini kok ya? Dicelengi untuk kurban. Insya Allah Takwan Giring ini nggak perlu nyeleng sugi-sugi, oke Pak. Jangankan kambing satu Ustaz. Wong biasanya, ya kan, sapi 1 atau sapi 2, alhamdulillah. Ibnu Abbas sebagai ahli Quran ini mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am, ayyaman maklum. Ada lagi ayat wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, ayyaman ma'dudat. Ada ayyam maklumat, ada ayyam ma'dudat. Sahabat kita, sahabat kecil ini yang umur 13 tahun Rasulullah wafat, dia umurnya baru 13 tahun, mengatakan bahwasanya ayyam maklumat, hari yang maklum itu adalah ayyamul asyr, adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Tanggal 1 sampai tanggal 10 itu disebut di dalam Quran menurut tafsir dari Ibnu Abbas itu disebut dengan ayyam maklumat. Kemudian ayyam ma'dudat menurut Ibnu Abbas ini adalah tanggal 10, 11, 12, 13. Hari nahar
dan hari tasyrik. Jadi satu hari yaitu hari nahar tanggal 10 Dzulhijjah itu gabungan dari ayyam maklumat dan ayyam makdudat. Dia termasuk, kalau tanggal 1 itu apa? Itu ayyam masuk kategori ayyam maklumat. Kalau tanggal 13 itu masuk kategori ayyam makdudat. Tapi kalau tanggal 10 masuk kategori ayyam maklumat sekaligus ayyam makdudat. Maka tanggal 10 ini setelah diseleksi, dikhususkan oleh Allah 1 sampai 10 ini sangat istimewa dan spesial. Maka berikutnya dari 1 sampai 10 ini yang paling spesial yang mana? Yang paling istimewa yang mana? Inna afdhalal ayyami yauman nahr. Inna afdhala ayyamid dunya yauman nahr. Sesungguhnya hari yang paling agung di hari-hari dunia ini dalam 1 tahun itu yaumun nahr, yaitu hari nahar tanggal 10 Dzulhijjah yang disebut kalau haji Al-Hajjul Akbar. Tanggal 10 Dzulhijjah. Kayaknya waktunya habis. Kelihatannya mau memperingatkan waktunya habis. Tanggal 10 Dzulhijjah ini puncak hari terbaik. Apalagi kalau bertepatan dengan hari Jumat. Enggak setiap 10 Dzulhijjah bertepatan dengan hari Jumat. Ini nanti menurut hisab Muhammadiyah gabung jadi satu. Hari terbaik gabung dengan tanggal terbaik. Hari Jumat Idul Adha. Sekarang harinya sudah terbaik, tanggalnya terbaik. Sekarang amal untuk di hari ini yang terbaik apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ma min amalin ahabbu ilallah fi yaumin nahr min ihraqid dam. Tidak ada amal terbaik yang dilakukan orang beriman di tanggal 10, tanggal yang terbaik, apalagi harinya juga terbaik. Tidak ada amal yang lebih disukai oleh Allah melebihi menumpahkan darah menyembelih hewan kurban. Ini amal terbaik. Wala ya'tiyanna yaumal qiyamati bi aqraniha wa ash'ariha wa adlafiha. Nanti akan datang di hari kiamat tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, kuku-kukunya akan menjadi saksi bagi yang berkorban. Fatibu biya nafsan, karena ini amal spesial, amal yang sangat penting di hari yang sangat istimewa. Fatibu biya nafsan, jaga amal kalian dengan keikhlasan tingkat tinggi, yang ikhlas biar diterima oleh Allah, karena ini amal spesial, amal kurban. Datang hari kiamat tanduknya, terus dagingnya kemana? Kalau di dunia ya dimanfaatkan ya, maksudnya di akhirat. Ini menunjukkan kalau tanduknya saja, bulunya saja, kukunya saja, sing ndok donya itu ora kanggo, itu nanti akan menjadi hal yang istimewa di hari kiamat. Loh, apalagi yang dagingnya yang ini, ya. Lebih lagi. Makanya ini jadi program keluarga, harusnya itu. Karena kurban itu amal sekeluarga, bukan amal pribadi nih, amal sekeluarga. Karena kalau kita berkorban itu ikut serta juga satu rumah yang masuk dalam keluarganya yang merupakan tanggungannya dalam hal nafkah. Jadi ketika jenengan berkorban, maka istri otomatis akan masuk di situ, anak akan masuk di situ,
dan orang yang ada hubungan keluarga dalam satu rumah yang kita juga yang memberi nafkah, itu masuk di situ. Maka dalam satu rumah istri masuk, yang kurban ini suami, istri masuk, anak-anak ikut serta masuk di situ, di kurban suami itu. Kemudian kalau ada orang tuanya masuk. Kalau ada pembantu, ya, masuk enggak pembantu? Enggak masuk, harus dua kategorinya. Diberi nafkah, kemudian ada hubungan keluarga. Kalau pembantu nafkahnya ikut kita, tapi nggak ada hubungan, kecuali kalau pembantunya itu kerabat jauh begitu. Ya. Masuk di situ, tinggal dalam satu rumah, yang itu keluarganya, yang nafkahnya ditanggung oleh dia ketika dia korban ikut satu rumah itu. Lahu wali ahli baitihi, masya Allah. Jadi amal keluarga harus jadi program keluarga nabung. Itu saya tanamkan kepada anak saya, itu punya celengan khusus untuk kurban, untuk dalam rangka pendidikan. Jangan sampai kita ini kalau mampu mangkana lahu sa'a, siapa yang diberi kemampuan oleh Allah walam yudhahi, terus nggak mau berkorban, menyembelih korban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Makanya mazhab Hanafi kurban itu wajib. Kita mazhab apa? Kalau mazhab Hanafi wajib kurban. Kalau punya kemampuan, kita mazhabnya apa Pak? Syafi'i atau apa? Kalau Syafi'i itu paling tidak seumur hidup sekali. Ikut jumhur ulama Syafi'i, kemudian Ahmad dalam satu riwayat, Imam Malik dalam satu riwayat, bergabung dalam komunitas jumhur ulama sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan betul. Kurban itu sunnah yang ditekankan betul. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini betul pun mantun waktu ini. Ini seakan para bapak nih wonten keperluan wonten ngeten. Niki jam 5.44 terus pundi? Sampun nggih. Nggih, kasemanten nggih. Hari terbaik nanti, amal terbaik napa niku? Menyembelih korban. Paling tidak kalau kita ada di antara kaum muslimin yang tidak mampu, maka paling tidak jangan sampai takbiran itu hanya sekedarnya saja. Karena amal terbaik selain kurban itu fa'akfiru fihin natalil wa takbir wa tahmid, kata Nabi itu. Maka perbanyaklah takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha, jenengan Allah Akbar ping 2 apa 3? Ya, dua-duanya itu laras nggih, dalil iki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, itu terus ya, diperbanyak. Rentan waktunya kapan? Nah, itu ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Itu waktunya beda-beda, terus ada di hari-hari yang waktunya itu sama antara takbir mutlak, takbir muqayyad. Takbir mutlak takbir yang bebas waktunya, muqayyad takbir yang waktunya sudah dicontohkan dan termasuk Ibnu Abbas mengamalkan ini. Cekap semanten mugi-mugi kita sedaya disukani dening Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufik, kekuatan iman dalam menjalankan kehidupan kita dan kekuatan untuk senantiasa ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melihat peri kehidupan para sahabat bagaimana mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang kita bahas pada pagi hari ini Ibnu Abbas yang terkait dengan Idul Adha. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada kata-kata saya yang menyinggung, kata-kata saya yang tidak berkenan di hati panjenengan, kula nyuwun pangapunten sak kada-kadahe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.